Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan di pagi ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita bertemu pertama kali dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan metode daring. Ibu sangat berharap kalian bisa mengikuti pembelajaran ini dengan sungguh-sungguh, seperti layaknya mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Materi pertama kita di kelas 9 ini adalah perpangkatan dan bentuk akar. Kompetensi dasar pada materi ini, yang pertama, menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Kemudian, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Sedangkan tujuan dari pembelajaran materi ini, setelah kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu: 1. Menjelaskan bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Yang kedua, kalian bisa melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Dan yang ketiga, kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Baik anak-anak, untuk penjelasan materi ini, yaitu bilangan berpangkat dan bentuk akar, Ibu akan tampilkan dalam bentuk video pembelajaran berikut ini. Mohon untuk disimak dan diikuti dengan baik. Belajar mengenai bilangan berpangkat dan bentuk akar. Jadi materi ini adalah materi di kelas 9 ya. Jadi untuk adik-adik yang baru lulus atau baru naik kelas dari kelas 8 ke kelas 9, nah ini adalah materi pertama yang akan dipelajari di kelas 9 untuk kurikulum 2013 ya. Jadi kalau untuk bilangan berpangkat mungkin sudah pernah dipelajari di waktu SD dan di materi bilangan bulat kelas 7. Nah, kali ini kita akan belajar lebih lanjut mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat ya. Selain itu ada juga nanti kita akan belajar mengenai bilangan-bilangan akar ya. Nah, untuk yang pertama yang akan kita pelajari itu adalah bilangan berpangkat dulu ya. Dalam bilangan berpangkat ada beberapa sifat-sifat bilangan pangkat. Nah, kalau bentuk dasar dari bilangan berpangkat adalah seperti ini. Ya, ini bentuk dasarnya. Bilangan berpangkat, nama lainnya itu adalah eksponen ya. Jadi kalau kalian dengar kata-kata eksponen, itu adalah nama lain dari bilangan berpangkat. Eksponen adalah perkalian bilangan yang sama secara berulang. Jadi, bentuk umumnya adalah A pangkat N, A-nya adalah bilangan pokoknya, kemudian N-nya adalah bilangan pangkatnya. Jadi, A pangkat N itu adalah A dikali A dikali A, dan seterusnya sejumlah dengan berapa N-nya. Ya, contohnya seperti ini. Kalau misalkan kita lihat ada bilangan 6 pangkat 5, berarti perkalian bilangan 6, bilangan pokoknya 6 ya, dikalikan sebanyak 5 kali, sesuai dengan pangkatnya. Pangkatnya 5 berarti dikalikan sebanyak 5 kali. Oke, itu konsep dasarnya. Nah, sekarang kalau dioperasikan ada beberapa sifat bilangan berpangkat. Yuk kita belajar ya. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N, itu nanti hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Seperti apa contohnya? Seperti ini. Misalkan 6 pangkat 3 dikalikan dengan 6 pangkat 2, itu berarti 6 pangkat 3 ditambah 2. Pangkatnya ditambahkan ya. Tuh, jadi berarti 6 pangkat 5. Gitu ya, sederhana ya. Nah, coba kita sekarang, kalau matematika harus langsung latihan soal ya. 4 pangkat 5 dikali 4 pangkat 2, itu berarti 4 pangkat 5 ditambah 2. Berarti sama saja dengan 4 pangkat 7. Gitu ya. Kemudian yang ini sekarang, 10 pangkat minus 3 dikali 10 pangkat minus 2. Berarti minus 3 ditambah minus 2. Gini ya. Nah, minus 3 tambah minus 2 berapa? 10 pangkat minus 5 berarti hasilnya ya. Oke, seperti itu saja. Jadi mudah sekali. Paling nanti yang beda adalah pada saat pangkatnya adalah aljabar ya. Yuk kita coba lagi sifat berikutnya. Yang kedua adalah ini.
A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama saja A pangkat M dikurangi N, dengan syarat A tidak sama dengan 0. Kenapa begitu? Karena bilangan apapun itu kalau bawahnya 0 pasti hasilnya apa? Tak hingga ya, tidak terdefinisi. Jadi kalau bilangan penyebut tidak boleh 0, oke? Oke, lanjut. Contohnya adalah 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3, berarti 2 pangkat 5 dikurangi 3. Pangkatnya jadi 5 dikurang 3, berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 adalah 4, ya, seperti itu. Coba sekarang kita kerjakan latihan soalnya ya. 8 pangkat min 5 dibagi 8 pangkat minus 2, berarti 8 pangkat minus 5 dikurangi minus 2, gini ya. Berarti sama saja dengan gimana? 8 pangkat ini min plus berarti minus 3. Nah, seperti itu kira-kira ya. Terus kemudian 5 pangkat. Nah, ini dia nih yang kakak bilang tadi kalau aljabar nih. Nah, berarti ini kan 5 pangkat 2x min 1 dibagi 5 pangkat x plus 2. Pangkatnya kita kurangi ya. Ini m-nya, ini n-nya kita kurangi. Berarti 2x min 1 dikurangi x plus 2. Nah, ini yang kita kerjain nih. Ya, oke, kita kerjakan di sini nih. Nah, 2x min 1 dikurangi x, ini kan min ketemu plus jadi min 2 gini ya. Nah, 2x dikurangin x. 2x dikurangin x berarti x, kemudian min 1 min 2 jadi min 3. Ya sudah, berarti hasilnya adalah 5 pangkat x min 3. Seperti itu ya adik-adik ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, selanjutnya sifat yang berikutnya. A pangkat M dipangkatkan lagi N ya. Jadi A pangkat M-nya dipangkatkan N. Itu sama saja dengan A pangkat M kali N. Contohnya seperti ini. 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2 berarti sama saja dengan 2 pangkat 3 dikali 2. Jadi kalau 2 pangkat 3 kali 2, 2 pangkat 6 ya. 2 pangkat 6 itu sama dengan 64. Kita coba lagi latihan soalnya. Jika x sama dengan 1, berapakah hasil dari? Nah, ini ya. Berarti kita masukin nih. X-nya katanya 1. Berapakah hasil dari ini? 5 pangkat 2x. Dipangkatkan lagi dengan x min 1. Kita hitung dulu pangkatnya ya. Karena katanya M dikali N berarti 2x dikalikan dengan x min 1. 2x dikalikan dengan x dulu sama dengan 2x kuadrat. Nah, ini berarti kalian ingat-ingat lagi operasi aljabar ya, yang kalian pelajari di kelas 7 dulu. Kemudian 2x dikali min 1 berarti min 2x. Gitu ya adik-adik ya. Berarti kalau misalkan x-nya adalah 1, kita masukin yuk. 5 pangkat 2 kali 1 kuadrat dikurangin 2 kali 1. Berapakah itu? 5, ini kan tadi 1, berarti ini 2 ya. 2 dikurangi 2. Berapakah itu? 0. Habis ya, 5 pangkat 0. Berapa 5 pangkat 0? Semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Dah, begitu kira-kira ya. Ini adalah sifat bilangan pangkat yang ketiga. Selanjutnya, A pangkat M diakarkan N itu sama saja dengan A pangkat M per N. Contohnya, bagaimanakah bentuk akar dari bilangan 7 pangkat 2 per 3? Bagaimanakah bentuk akar ini belum dikerjain? Oke, kita kerjain yuk. Bagaimanakah bentuk akar dari bilangan 7 2 per 3? 7 2 per 3 itu sama saja dengan 7 pangkat 2 diakarkan 3. Dah, begitu saja. Karena yang ditanyakan adalah apa? Bentuk akarnya ya. Kemudian, latihan soalnya kita lihat. Hitunglah hasil dari 81 pangkat 2 per 4. Nah, karena pangkatnya adalah pecahan, boleh dong pecahannya kita sederhanakan. 81 pangkat 2 per 4. Ini boleh kita sederhanakan karena pecahan ya, berarti 81 yang senilai adalah 1 per 2. Pecahan paling sederhana dari 2 per 4. Ya, berarti 81 pangkat 1 per 2. Sama saja. Nah, kita rubah jadi bentuk akar dulu. 81 pangkat 1 per 2. Berarti ini akar. Akar 2 ya. Akar dari 81 berapa? 9. Selesai. Gitu aja ya. Ternyata mudah. Oke.
Lanjut, sifat yang berikutnya adalah A kali B dipangkatkan dengan N, itu sama saja dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Contohnya adalah, misalkan 2 dikali 3 dipangkatkan dengan 3, itu sama saja 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. 2 pangkat 3-nya 8, 3 pangkat 3 adalah 27. Dikalikan hasilnya adalah 216. Coba kita lihat latihan soalnya. Nah, ini ya. Nah, kalau kayak begini gimana dong? Ya sudah, kita kalikan semuanya nih. Nih, 4 dikali 3, 5 dikali 3. X pangkat 4 kali Y pangkat 5 itu dipangkatkan lagi dengan 3. Ya, berarti ini sama saja begini. X pangkat 4 kali 3 kali Y pangkat 5 kali 3. Berarti sama dengan berapa? X pangkat 12, Y-nya pangkat 15. Selesai. Begitu aja. Kemudian yang ini sekarang ya. 2 pangkat 5 dipangkatkan dengan 4. Berarti sama saja 2 pangkat 4 dikali 5 pangkat 4. Begitu deh. Kalau kalian mau hitung, boleh dihitung. 2 pangkat 4-nya berapa? 2 pangkat 4 itu berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 dikali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Gini ya. 2 pangkat 4 itu adalah 16, ya kan? Kemudian 5-nya 25 dikali 25 itu adalah 625. Dah, tinggal kalian hitung berapakah hasilnya. Seperti itu ya adik-adik ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut. Sifat bilangan pangkat yang berikutnya adalah A per B dipangkatkan dengan N itu sama saja dengan A pangkat N per B pangkat N. Dengan syarat, seperti biasa, kalau penyebut tidak boleh 0 ya, karena kalau bawahnya 0 nanti hasilnya tidak terdefinisi, oke? Contohnya adalah 1 per 2 dipangkatkan dengan 2, itu sama saja 1 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2, jadi 1 per 4. Ya, coba latihan soal. Nah, latihan soalnya adalah 2Q per Q dipangkatkan dengan 2. Berarti sama saja gimana? 2Q kuadrat dibagi Q kuadrat. Gitu ya? Paham ya? Nah, kalau kayak begini bisa dicoret deh. Ya, ada yang sama nih. Q kuadratnya bisa kita coret. Nah, hasilnya berarti gimana? 2. Selesai. Ya, jadi kalian hafalkan, yang penting sifatnya seperti apa, pasti operasinya jadi gampang deh dikerjain. A pangkat minus N itu adalah 1 per A pangkat N. Ya, jadi kalau misalkan kalian nemu bilangan yang pangkatnya adalah minus, berarti itu 1 per. Contoh, 5 pangkat minus 2 itu sama saja dengan 1 per 5 pangkat 2. Berarti kalau bentuknya seperti ini, 5 pangkat minus 2, 1 per sama dengan 1 per 5 pangkat 2. Berarti 1 per 25. Gitu ya. Nah, latihan soal. Yuk kita coba. 2x tambah 3 pangkat min 2. Berarti gini, 1 per 2x plus 3 dipangkatkan 2. Gitu ya, sama saja 1 per, yuk kita hitung nih, aljabar masih ingat nggak? 2x tambah 3, 2x tambah 3. Ya, berarti gimana nih? 1 per 2x-nya dikalikan dengan 2x juga. Berapa 2x kali 2x? 4x kuadrat. Kemudian 2x dikalikan 3. Berarti 6x. Tandanya plus. Terus yang ini ke sini 3 dikali 2x, 6x lagi ya. Kemudian ini ke sini plus 3 dikalikan plus 3 berarti plus 9. Berarti hasilnya gimana? 1 per 4x kuadrat. Kemudian 6 tambah 6 berarti tambah 12x, terus tambah 9 ya. Aduh, nggak muat di sinilah. Nah, gitu ya. Oke, seperti itu caranya. Kemudian yang ini sekarang nih. Nah, 2 per P pangkat 5. 2 per P pangkat 5 itu berarti gimana? Masih ingat nggak tadi itu yang sebelumnya? 2 pangkat 5 per P pangkat 5. Gitu ya. Nah, dikalikan dengan 2 pangkat minus 2, 2 per Q. Nah, berarti gini, 1 per 2 per Q pangkat 2. Gitu ya. Nah, jadi agak ribet nih. 2 pangkat 5 dibagi P pangkat 5.
dikali dengan, nah kalau 1 per begini berarti boleh dong dibalik. Jadi kan gini nih, 1 per, ini kan 2 pangkat 2, 4, Q pangkat 2, 4 per Q pangkat 2 gitu ya. Ini boleh kita balik jadi seperti ini. 2 pangkat 5 per P pangkat 2, pangkat 5, sorry, ini pangkat 5 nih. Nah, P pangkat 5 dikali, ini boleh kita balik jadi Q kuadrat per 4. Nah, kayak gitu. 2 pangkat 5 per P pangkat 5 dikali Q kuadrat per 4. Nah, kalau kayak begini, ini kita kali silang ya. Kita kali silang nih, 4 kali 2 pangkat 5, 4 kali 2 pangkat 5, per P pangkat 5 Q kuadrat. Dah, begitu hasilnya ya adik-adik ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian kita lanjut sifat yang berikutnya, yaitu A pangkat 0 sama dengan 1 ya, dengan syarat A bukanlah 0, karena kalau 0 dipangkatin berapapun pasti hasilnya 0 ya. Jadi kalau A pangkat 0 bilangan berapapun selain 0, kalau dipangkatkan 0 hasilnya pasti 1 ya. 25 pangkat 0 pasti hasilnya 0. Nah, kita lihat latihan soal nih. Sebesar apapun bilangannya, sebanyak apapun pangkatnya, kalau ada komponen 0 ya. Kalau 5 pangkat 4 pangkat 0 kan berarti dikalikan semua nih pangkatnya. Kalau ada 0 pasti hasilnya jadi 0 ya. Semua yang berpangkat 0, 2, 1, 4, 5, 0-nya ada 3. Berarti ini 2.145 pangkat 0. Hasilnya pasti 1. Oke.